sidang ujian proposal disertasi. Jadi setelah ujian proposal disertasi, Anda akan melakukan pengambilan data. Nah, pengambilan data hasilnya diolah dan ini dijadikan bahan sebagai bahan untuk ujian seminar hasil disertasi. Nah, itu bobotnya adalah 6 SKS. Nah, lalu ditambah dengan publikasi jurnal internasional bereputasi. Nah, ini publikasi ini pun diambil dari hasil disertasi Anda. Ya, cuman harus nantinya diingat di dalam proses tersebut supaya tidak terjadi pengulangan ataupun publikasi yang berganda. Jadi di semester keempat itu ada 9 SKS. Lalu semester kelima Anda akan masuk ke sidang ujian tertutup, ya, itu bobotnya 9 SKS. Ya, jadi persyaratan untuk ujian tertutup tentu setelah mengikuti atau setelah lulus ujian seminar hasil disertasi. Nah, begitu juga untuk semester 6. Ya, ini merupakan sidang ujian terbuka. Ya, bebannya adalah 9 SKS juga. Jadi setelah ujian sidang terbuka atau promosi, maka ini adalah tahapan Anda sidang ujian terbuka dan dipromosikan sebagai doktor ilmu manajemen, ya, lulusan dari Universitas Esa Unggul. Jadi ini kurikulum keseluruhan yang ada di dalam program doktor ilmu manajemen. Nah, untuk indeks dan nilai mutu hasil belajar dengan pedoman acuan standar, jadi kalau nilai A itu adalah nilai 80 sampai 100, ya, lalu A minus adalah 77 sampai 79,99, nilainya adalah A minus itu 3,7, kalau A itu 4, ya, 4,00. Lalu kalau 74, sampai 76,99 itu adalah B+. Nah, B plus ini 3,3. Lalu 6,68 sampai 73,99 ini adalah B, atau nilainya adalah 3. Nah, begitu juga untuk 65 sampai 67,9 itu B minus, dan seterusnya. B plus itu nilainya 2,3, ya. B minus itu 2,7, C itu adalah 2. Nah, nilai minimum tingkat doktor adalah itu B. Itu adalah B. Ya. Oke, nah kualitas pernyataan lulus program studi dalam yudisium dikategorikan menurut predikat. Jadi predikat kelulusan terdiri dari tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian yang ditetapkan berdasarkan perolehan indeks prestasi. Ya, tentu di sini kita lihat predikat kelulusan doktor adalah IPK itu minimal itu 3. Ya, 3 sampai 3,4 itu adalah memuaskan, 3,4 sampai 3,7 sangat memuaskan, 3,71 sampai 4 itu adalah dengan pujian atau cum laude. Nah, predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude bagi program doktor itu ditentukan dengan memperhatikan masa studi maksimum 8 semester dan nilai ujian akhir adalah A, ya, serta tanpa pernah mengambil ulang mata kuliah dan juga semua sidang ujian sebelumnya. Nah, predikat kelulusan dinyatakan nanti di dalam transkrip akademik. Nah, ujian kualifikasi atau prelim. Nah, tadi disinggung di semester kedua ada ujian kualifikasi atau prelim. Nah, setelah mengikuti kegiatan matrikulasi dan lulus semua mata kuliah di semester 1 dan 2, maka Anda akan eligible untuk mengikuti ujian kualifikasi atau prelim. Nah, ujian dilakukan di semester 2 atau selambatnya di semester 3 dengan syarat telah lulus semua mata kuliah semester 1 dan 2. Nah, ujian dilakukan secara tertulis dan atau lisan serta diatur melalui aturan yang terpisah. Jadi ini juga menjadi satu acuan, ya. Nilai minimal kelulusan adalah B dan maksimal ditempuh adalah dalam 2 kali kesempatan. Nah, sidang proposal, ya,
sidang proposal dilakukan oleh setelah mahasiswa melakukan kegiatan kolokium. Ya, tadi ada kegiatan kolokium yang nanti diikuti, ini adalah doktoral kolokium dari berbagai penyelenggara baik dalam maupun luar negeri. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat dan lulus ujian kualifikasi. Nah, yang kedua, melakukan proses pembimbingan dengan promotor dan kopromotor. Jadi promotor ini maksimal ada 2, ya, promotor 1 dan 2 kopromotor. Nah, dengan masing-masing 3 kali melakukan pembimbingan, proses pembimbingan. Yang ketiga, naskah sidang itu harus lulus pemeriksaan plagiasi seperti Turnitin dengan angka maksimal 20%. Lalu ada AI detection maksimal juga 20%. Lalu yang keempat adalah naskah ujian sidang diperiksa oleh mahasiswa sesuai dengan aturan penulisan disertasi. Lalu sidang ujian proposal dilakukan secara tertutup. Ya. Lalu nilai minimal kelulusan adalah B dan ditempuh maksimal adalah 2 kali kesempatan. Sidang ujian seminar hasil, ya, ujian seminar hasil dilakukan setelah mahasiswa lulus sidang ujian proposal disertasi. Jadi mahasiswa juga sudah memiliki sertifikat sebagai pembicara atau penulis di dalam suatu konferensi bisnis atau manajemen internasional, seperti yang tadi dipersyaratkan di semester ke-3, kalau seminar hasil semester 4. Nah, lalu melakukan proses pembimbingan dengan promotor maupun promotor minimal 3 kali di dalam setiap bagi studi pembimbing. Jadi kalau ada promotor minimal 3 kali pertemuan dengan promotor untuk melakukan proses pembimbingan. Begitu juga dengan kopromotor, ya, baik kopromotor 1 maupun kopromotor 2. Lalu naskah sidang ini juga harus lulus pemeriksaan plagiasi, misalkan dengan Turnitin, ya, dengan maksimal 20% dan AI detection itu 20%. Lalu naskah ujian seminar hasil ini telah diperiksa. Yang ketiga adalah ujian disertasi tertutup. Ya, ini adalah di semester ke-5. Ya. Nah, ujian sidang tertutup ini dilakukan setelah mahasiswa lulus ujian seminar hasil. Mahasiswa harus memiliki letter of acceptance dari publikasi jurnal internasional bereputasi. Lalu yang ketiga, mahasiswa melakukan proses pembimbingan, ya, dengan promotor dan kopromotor, maksimal kopromotor itu adalah 2, ya, dengan minimal 3 kali pembimbingan dari masing-masing pembimbing, baik promotor maupun kopromotor sebelum sidang ujian disertasi secara tertutup. Lalu keempat, naskah sidang ujian disertasi juga harus lulus pemeriksaan plagiasi dengan angka maksimal 20% dan AI detection juga maksimal 20%. Lalu yang kelima adalah naskah ujian sidang tertutup telah diperiksa mahasiswa sesuai dengan aturan penulisan disertasi, ya, serta diperiksa ulang oleh dosen yang ditunjuk oleh dekan fakultas. Yang keenam adalah sidang ujian tertutup ini dilakukan secara tertutup. Lalu nilai minimal kelulusan adalah B, ditempuh maksimal 2 kali kesempatan. Lalu ujian sidang disertasi terbuka. Nah, ini adalah di semester 6 kalau sesuai kurikulum, ya. Nah, jadi sidang ujian terbuka ini disebut juga sidang promosi. Jadi sidang dilaksanakan sebagai penetapan yudisium kelulusan. Jadi pada umumnya setelah sidang tertutup, sidang terbuka ini menjadi suatu sidang yang sifatnya terbuka untuk umum dan sebagai ajang mempromosikan sebagai dokter lulusan dokter ilmu manajemen. Nah, jadi sidang ujian terbuka setelah mahasiswa lulus sidang ujian tertutup ini juga sama melakukan proses pembimbingan dengan promotor dan kopromotor dan juga memastikan bahwa Turnitin untuk plagiasi dan juga AI detection itu sudah dilakukan. Lalu naskah ujian sidang tertutup itu sudah diperiksa, ya, serta mengikuti aturan yang berlaku. Lalu sidang terbuka ini dilakukan secara terbuka dihadiri oleh
siapa aja yang ingin hadir. Ya, biasanya juga keluarga ataupun yang lainnya, undangan-undangan dari para promovendus itu bisa dilakukan di sini. Jadi nilai kelulusan adalah minimal B dengan ditempuh maksimal 2 kali kesempatan. Nah, sidang terbuka ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok disertasi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing ataupun panitia penilai. Jadi itu adalah sidang ujian terbuka. Nah, sebelum menempuh ujian sidang terbuka, mahasiswa harus memenuhi berbagai persyaratan. Pertama ya berkaitan dengan masalah SPP, keuangan, lalu terdaftar di semester udah aktif juga, lalu juga memenuhi berbagai persyaratan administrasi selama perkuliahan itu. Jadi itu semua dicek pada saat terakhir itu sebagai pengecekan final. Oke. Nah, demikian di dalam penjelasan di dalam open house ini, silakan bagi Bapak. Terima kasih Bapak untuk pemaparannya yang cukup detail ya. Dan sekarang nih kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sini Bapak Ibu silahkan untuk bertanya secara langsung dengan Pak Fiono selaku ketua program studi ya Bapak ya. Dan di sini sekaligus nih lebih jelas apa saja yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan atau diskusikan, boleh Bapak Ibu dipersilahkan. Mau melalui kolom chat juga boleh atau raise hand juga boleh. Oke, sudah ada Pak Rizky, boleh Bapak langsung saja untuk pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Triyono untuk penjelasannya tadi. Ada satu pertanyaan Pak, kalau nggak salah tadi di awal Bapak menyebutkan bahwa di awal sebelum mulai perkuliahan sebaiknya mahasiswa itu sudah mulai menyerahkan semacam proposal disertasi ya kalau nggak salah ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah proposal disertasi itu apakah dimungkinkan dalam prosesnya dia rubah? Sebagai contoh seperti ini Pak, saya ketika tahu bahwa sebelum mulai perkuliahan S3 ini sudah mulai ada proposal, saya sebenarnya sudah mulai mencari perusahaan-perusahaan rekanan yang kemungkinan bisa saya gunakan untuk riset bisnis nanti. Cuman yang jadi pertanyaan saya khawatirnya nih, misalnya saya sudah oke di satu perusahaan, dia nanti bersedia menjadi objek riset bisnisnya untuk disertasinya, tetapi kemudian tiba-tiba berubah, yang itu kemudian menyebabkan saya harus mengubah proposal disertasinya, itu akan seperti apa Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bantu jawab ya. Ya, silakan Pak Rizky. Oke, jadi gini, untuk di awal itu proposal disertasi, kira-kira rancangan disertasinya mau seperti apa? Ya mungkin sekitar 5 halaman PowerPoint lah, kita nggak terlalu detail ya. Kemungkinan berubah sangat mungkin, dan pengalaman kita rata-rata memang berubah gitu. Karena setelah kuliah kita mendapatkan pengetahuan baru gitu, pengetahuan baru, dan ya mostly sih berubah ya, mostly hampir semuanya berubah. Makanya kita hanya pingin tahu arah penelitiannya, minatnya itu kemana. Dan satu lagi mungkin kita juga sedikit dari program doktor di Jakarta ya, yang memiliki scopus.com dan ProQuest. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti begitu masuk program doktor, kita akan memiliki akun Scopus ya, scopus.com. Nah, di beberapa kampus dokter yang lain kalau kita bandingkan itu tidak memiliki akses scopus.com. Gitu sih Pak. Jadi hanya untuk kita ingin tahu arah penelitiannya kemana. Kalau berubah sangat mungkin ya. Gitu jawabannya. Terima kasih Pak, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, udah jelas ya. Oke, mungkin ada lagi sedikit saya tambahkan ya, tadi juga sebenarnya dari Pak Dekan sudah menjelaskan mengenai arah itu, dan ini juga kalau bagi kami nanti tahapan berikutnya salah satunya adalah interview kan Pak. Kita pengen tahu juga sih sebenarnya
latar belakang Bapak di waktu jenjang S2 lalu itu mungkin berbeda dengan apa yang mau dimasuki di jenjang S3 Dokter Ilmu Manajemen. Sehingga sejauh mana perspektif mengenai penelitian kita juga pengen tahu di awal. Jadi semacam mengcapture perspektif Anda mengenai penelitian di bidang ilmu manajemen. Jadi dari situ kita akan mendapatkan gambaran sejauh mana Ibu Bapak itu memiliki kemampuan di dalam melakukan penelitian itu. Itu sebagai tambahan dari Pak Dekan tadi. Oke, silakan lagi ada yang mau bertanya. Silakan Mbak Naila. Baik Bapak. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh mungkin kalau mau melalui kolom chat juga dipersilahkan atau mau secara langsung. Ini ada yang raise hand. Oke. Selamat Boleh Bapak. Ya, silakan Pak Felix ya. Ya, salam kenal Pak. Terima kasih waktunya ya Pak. Pak, kalau saya lebih ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu adalah lebih ke fase nanti kan di awal kita akan ada kayak tes bukan tes lah ya, tadi wawancara dulu lah ya, kayak nih kalian mau ngapain dan apa segala macem gitu kan. Itu yang pertama Pak. Kalau boleh diceritakan lebih lebih deskriptif kira-kira proses yang terjadi itu seperti apa Pak, supaya saya bisa siapkan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi yang menarik itu adalah mengenai ada syarat-syarat kelulusan itu adalah maksimal cuman 2 kali ya tadi di beberapa proses. Saya pertanyaannya adalah apakah memang misalkan kalau terjadi setelah 2 kali maju sidang atau seminar itu ternyata masih dianggap tidak oke, apakah itu berarti di drop semua terus kita ulang dari awal, which is itu berarti kan mengulang proses dari semester 1 ya, karena diharapkan kan di semester 1 kita udah punya bahan apa yang kita mau teliti, apa yang mau kita dalami, atau seperti apa tuh Pak prosesnya, kalau boleh di-share. Sekian dari saya Pak, terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Felix ya. Tadi pertanyaan pertama berkaitan dengan jadi kan di dalam proses, kalau Bapak minta kayak semacam di spill nih, kalau wawancara sih apa sih? Ya sebenarnya ini kan merupakan pendalaman mengenai profil Bapak. Sejauh mana profil Bapak kita ingin tahu berdasarkan CV yang masuk dan juga berdasarkan usulan proposal penelitian yang Bapak ajukan. Nah, kita pengen tahu nih, kira-kira perspektif Bapak mengenai hal itu seperti apa? Baik mengenai latar belakang pendidikan, lalu juga mungkin ada yang S2-nya sudah sekian lama sekali, jadi lalu bekerja bukan sebagai dosen atau sebagai peneliti, tiba-tiba Bapak mau masuk, ya kan, program doktor. Nah, ini kan motivasinya apa sih sebenarnya? Gitu kan Pak. Kalau itu ada juga yang mereka yang sifatnya profesi atau sebagai praktisi lalu masuk ke program doktor. Ya, doktor ini kan jenjang memang kalau kita katakan diarahkan bahwa tujuan daripada pembelajaran di jenjang doktoral ini adalah menguasai filosofi keilmuan. Nah, bidang konsentrasinya masing-masing. Ya, berarti menguasai filosofi keilmuan dari aspek manajemen. Jadi ilmu manajemen gitu Pak. Sehingga itu kita pengen dalami dan sejauh mana keseriusannya. Itu Pak. Kadang-kala kan saya sangat sibuk sekali nah, di dalam 3 mata kuliah 1 semester ada itu mungkin tugas-tugas yang harus dilakukan tuh banyak juga Pak. Walaupun cuma sebenarnya SKS gitu, sehingga kesiapan Bapak seperti apa untuk mengikuti itu. Jangan sampai nantinya Bapak udah masuk, udah komit, ternyata saya nggak punya waktu untuk mengerjakan tugas, saya nggak punya waktu untuk membaca artikel jurnal, saya nggak punya waktu. Nah,
itu agak sulit Pak kalau terlalu banyak excuse gitu. Sehingga diharapkan tetap harus bisa bagi waktu, karena kalau pas kita memang sudah komit, berarti kita juga komit untuk mengalokasikan sumber daya yang kita miliki, ya, terutama sumber daya berkaitan dengan keilmuan itu, ya, waktu, curahan pikiran dan sebagainya. Itu yang menurut saya perlu diperhatikan di situ. Nah, berkaitan dengan kesempatan 2 kali itu adalah sesuatu yang mungkin memang menjadi acuan di banyak tempat, ya, penyelenggara program doktoral itu. Nah, kenapa ini 2 kali? Karena memang itu merupakan kesempatan dan itu memang harus dilakukan secara serius, Pak. Jadi pada saat kita sudah komit masuk ke program doktor, berarti kita sudah melakukan komitmen juga untuk mengikuti proses pembelajaran yang ada sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu mau tepat waktu, sesungguhnya kan kita sudah desain itu sebagai 6 semester. Cuman yang jadi kendala adalah pada saat kalau kita semester 1-2 ada perkuliahan setiap hari Sabtu, karena kita perkuliahan di situ juga tadi ada yang nanya. Kita perkuliahan ini semuanya secara offline, dilakukan tatap muka. Jadi tidak ada hybrid atau tatap maya. Karena apa? Karena ini benar-benar harus ada tatap muka yang memang diskusi langsung dengan para dosen sebagai fasilitator di dalam proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran yang bisa optimal, menyerap maksimal, ya, mengarah, memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan proses pembelajaran itu mendekati 100% sesuai dengan sasaran pembelajaran pada setiap sesi itu. Tapi kita berharap itu bisa maksimal dengan cara apa? Masing-masing mahasiswa mempersiapkan dulu. Mempersiapkan, jadi ibaratnya kalau sudah mempersiapkan, kita masuk kelas, kita lakukan itu adalah diskusi dengan teman-teman mahasiswa lain dan juga dosen sebagai fasilitator di situ. Nah, ibaratnya kalau kita dalam arena tinju, tentu kan sparring partner itu harus yang seimbang, Pak. Ya kan, kalau sparring partner itu nggak seimbang juga agak susah. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan hasil optimal. Jadi itu kita harapkan seperti itu, Pak. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan begitu sekali kita mengikuti, diharapkan udah bisa lulus. Gitu, Pak. Jadi nggak perlu ngulang lagi, Pak. Diharapkan begitu. Kira-kira bisa menjawab, Pak Felix? Oke, Pak. Jadi intinya ya nggak sendiri lah ya. 2 kali itu adalah memang standar perguruan tinggi untuk level ini, dan komitmennya diminta. Kemudian ya harus diusahakan supaya kalau bisa 1 kali lulus dan lain-lain, karena dibantu dan komunikasi tadi ya, Pak, ya, kesimpulannya ya. Dengan sebenarnya dengan persiapan yang maksimal. Kalau mengenai sidang proposal dan sebagainya itu kan ada pembimbing itu disediakan 3, Pak. 1 promotor, 2 kopromotor. Menurut saya itu udah cukup, ya, karena udah 3 orang yang membantu Ibu Bapak di dalam mempersiapkan disertasi itu. Nah, tergantung kitanya. Yang sering kali terjadi adalah karena tidak ada ini kan, kalau pas penulisan disertasi itu sangat bergantung disiplin kita, Pak. Ibaratnya kalau kita nggak disiplin, kita nggak mau menuangkan waktu kita untuk konsisten, seperti halnya perkuliahan biasa, semester 1-2 kita harus ke kampus tiap Sabtu. Nah, berikutnya gimana? Apakah kita konsisten? Misalkan kita tetap tiap Sabtu datang kampus untuk mengerjakan itu. Jadi Sabtu adalah hari untuk melakukan aktivitas program S3 kita, gitu. Nah, itu adalah komitmen. Sehingga kalau ada masalah, ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi para pembimbing, promotor dan kopromotor, ataupun bisa juga minta fasilitasi dari saya sebagai prodinya untuk difasilitasi sesuatu hal. Nah, itu bisa dibicarakan berikutnya. Sehingga itu yang terpenting, Pak. Jadi pada saat semester 3 dan seterusnya adalah disiplin yang jadi masalah. Gitu. Ya. Oke.
ada lagi, silakan Mbak Naila. Baik, Bapak, sebelumnya Pak Junedi sebentar ya, kami coba bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di kolom chat terlebih dahulu. Jadi ada pertanyaan Bapak dari Pak Mikael. Apakah perkuliahan dapat dilaksanakan secara online atau hybrid? Ini juga sama pertanyaannya dengan Pak Cahyadi juga, dengan pertanyaan yang sama, karena Pak Cahyadi ini domisilinya di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Mikael, apakah ada pendamping untuk publikasi dari staf pengajar? Terima kasih Pak. Boleh Pak langsung dijawab? Oke, yang pertama perkuliahan itu kita lakukan secara offline di kampus Kebonjeruk Jakarta. Jadi bukan, kita ada 3 kampus, kampus Kebonjeruk, kampus Harapan Indah Bekasi, dan kampus Citra di Tangerang. Tapi ini perkuliahan program doktor dilakukan di kampus Kebonjeruk Jakarta dan secara offline. Ada mahasiswa-mahasiswa kita yang kebetulan dari luar kota, yang semester lalu dan angkatan lalu ya 2024 itu beliau ada dokter di suatu rumah sakit RSUD di salah satu kota Kalimantan Barat. Jadi setiap weekend kalau perkuliahan dia datang ke Jakarta hari Jumat. Jadi nanti balik lagi minggu, balik lagi ke sana. Ada juga yang dari Brebes, dokter juga. Ya, jadi ada berapa yang memang kebetulan domisilinya di luar, dan sudah dikatakan dari awal, sehingga beliau komit untuk melakukan itu atau tidak. Kalau memang memungkinkan bisa dilakukan, ya silakan. Tapi kalau enggak, ya memang agak sulit karena kita tidak menyelenggarakan untuk secara tatap maya atau online, gitu ya, gitu. Untuk pertanyaan kedua Pak, tadi apakah ada pendampingan untuk publikasi dari staf pengajar? Kalau publikasi, kan tadi sudah ada waktu di semester 2 awal Anda sudah diarahkan dengan promotor dan kopromotor. Biasanya ada 1 promotor dan 2 kopromotor yang membantu di dalam proses penyusunan disertasi. Termasuk mulai biasanya di semester 2 Anda sudah mulai mempersiapkan untuk publikasi. Nah, sebenarnya di publikasi jurnal nasional bereputasi itu masuk ke semester 3 dan jurnal internasional di semester 4. Nah, berarti Anda sudah nantinya publikasi itu bersama dengan promotor dan kopromotor, sehingga Anda juga berhak untuk melakukan pendampingan, dan nantinya di dalam publikasi itu nama promotor dan kopromotor itu dicantumkan juga bersama dengan nama Anda sebagai penulis pertama. Ya, jadi otomatis dengan demikian proses publikasi itu pun akan ada pendampingan dengan para promotor maupun kopromotor. Nah, sehingga setelah Anda diberikan ditentukan promotor dan kopromotornya, segera menghubungi beliau sebagai promotor dan kopromotor untuk mendapatkan arahan lanjutan, gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Semoga untuk Pak Cahyadi dan juga Pak Mikael dapat terjawab ya Bapak ya untuk jawabannya. Dan selanjutnya di sini sudah ada Pak Junaidi, sudah raise hand. Boleh Bapak dipersilahkan untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih Mbak Naila. Salam kenal Dr. Toyono, saya Junaidi. Kebetulan belum lama ini baru selesai S2 SA Unggul gitu ya. Izin bertanya, yang pertama mungkin ini teknis, lebih ke timeline Pak, karena jurnalnya tadi sudah sangat clear sekali. Jadi yang dimaksud timeline itu kapan pendaftaran terakhir, kapan dilakukan interview, seperti itu ya. Kemudian matrikulasinya itu kapan. Mungkin kalau belum ada tanggal spesifik, estimasi aja gitu ya Pak. Kemudian di bagian yang kedua, ini terkait aktivitas belajar gitu ya Pak. Tadi dikatakan semester 1, semester 2 itu aktif kelas ya, artinya tatap muka dilakukan di kampus Kebonjeruk. Sedangkan untuk semester 3, 4, dan 5 itu kita aktif untuk penelitian. Ini mohon konfirmasinya aja Pak. Dan yang ketiga terkait publikasi, tadi ada 2, nasional dan internasional.
Artinya apakah publikasi yang dimaksud gitu ya, kalau untuk yang nasional ya mungkin kita bisa melakukan penelitian yang berbeda, tapi untuk yang internasional apakah ini bisa dikatakan sekaligus disertasi yang kita buat juga, seperti itu. Mungkin segitu dulu Pak Toyono, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Junaidi. Saya masuk yang terakhir dulu ya. Yang pertama kan mengenai timeline, nanti marketing yang bisa menjelaskan itu timelinenya itu. Lalu untuk kalender perkuliahan seperti halnya matrikulasi segala itu nanti setelah ditentukan kalender untuk semester depan ya, untuk semester depan tentunya kita akan menyesuaikan dengan kalender itu. Biasanya sebelum memulai perkuliahan di semester baru ya, untuk nanti ganjil 2025 biasanya sekitar September ya, September akhir. Nah tentu kita akan adakan sekitar 1-2 minggu sebelum masuk perkuliahan, biasanya seperti itu ya. Nah jadi itu untuk poin yang nanti untuk marketing nanti yang bisa menjawab timeline itunya Pak ya. Nah untuk apa tadi berkaitan dengan proses publikasi. Nah, biasanya publikasi jurnal nasional bereputasi itu bisa dilakukan sebagai kelanjutan dari semester 1 dan 2. Nah, di semester 1 dan 2 itu kan ada filsafat ilmu dan kajian literatur. Nah, kajian literatur itu terkait juga dengan bagaimana kita membuat suatu kajian, misalkan variabel-variabel yang memang akan diangkat di dalam penelitian kita. Misalkan kita membuat SLR ya, Systematic Literature Review. Nah, itu adalah hasil kajian sebagai lanjutan dari semester 1 dan itu bisa nantinya diangkat sebagai publikasi jurnal nasional ya. Tentunya makanya di semester kedua setelah ada penetapan promotor dan kopromotor, nanti promotor dan kopromotor akan membantu di dalam mengarahkan penulisan tersebut, sehingga nantinya promotor dan kopromotor pun dia akan menjadi co-writer Anda sebagai penulis kedua, ketiga dan selanjutnya. Nah itu seperti itu. Nah untuk publikasi jurnal internasional, kalau tadi publikasi nasional bereputasi itu di semester 3 ya, kewajiban itu ada di semester 3 SKS-nya, sehingga nanti itu akan walaupun dilakukan di semester 2 itu akan nantinya dimasukkan di dalam semester 3. Jadi paling lambat di semester 3, makanya ada waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sebenarnya untuk melakukan publikasi tersebut. Nah, sedangkan kalau untuk jurnal internasional itu diambil langsung dari disertasi. Setelah Anda melakukan, makanya mempersiapkan dari proposal, diharapkan di awal-awal semester 3 itu adalah untuk Anda mempersiapkan setelah ujian proposal selesai, Anda lakukan revisi, Anda mau mulai mengambil data. Nah, mengambil data ini, lalu sebagian data diolah untuk nanti Anda sertakan di dalam konferensi internasional. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai Anda melakukan publikasi berganda, berulang, sehingga harus dipikir bagian dari disertasi itu. Jadi bagian disertasi apa yang Anda gunakan untuk konferensi internasional, bagian apa yang untuk di jurnal internasional terindeks ya, sehingga jurnal internasional terindeks ini kan kewajiban di semester 4. Jadi diharapkan dari semester 3 Anda sudah ancang-ancang tuh, kalau bisa sudah mulai mencari dan juga mulai submit di situ, sehingga ada waktu gitu ya. Kira-kira bisa menjawab Pak Junaidi? Ya, sangat jelas Pak Toyono. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke. Silakan Mbak Naila. Baik, terima kasih. Bapak di sini di kolom chat juga banyak ya Bapak yang bertanya terutama terkait pembayaran. Namun sebelumnya di sini ada pertanyaan dari Ibu Rosalina Bapak terkait berapa kali diizinkan tidak mengikuti perkuliahan tatap muka untuk setiap mata kuliah jika ada tugas luar kota dari kantor Bapak.
Ya seperti biasa kan 75% Anda mengikuti perkuliahan. Jadi kalau 14 kali pertemuan ya kali 75% atau 25% Anda diperkenan tidak mengikuti ya kan 25% berarti kan kira-kira 3 kali ya Anda diperkenankan untuk tidak mengikuti. Nah kalau Anda ditugaskan oleh ada dinas kantor atau apa, Anda berikan surat izin itu dan itu sebagai bukti nanti di absennya dituliskan izin ya. Di absen kelasnya itu akan dituliskan ada tandanya izin. Di situ ada izin, sakit, dan juga kehadiran dan juga yang sifatnya alfa. Ya, jadi itu ada tandanya di dalam setiap perkuliahan itu. Nah, maksimum ya tentu 25% daripada jumlah perkuliahan atau kira-kira 3 kali lah. Gitu. Oke, dan selanjutnya Bapak ini pertanyaan terkait biaya. Barangkali mungkin Bu Sisil mau menambahkan juga ya Bapak ya terkait pertanyaan ini, karena di sini juga pertanyaannya tertuju kepada Bu Sisil. Pertanyaan konfirmasi dalam tabel biaya ada semester 1 sampai 6, ada semester 7 sampai 10. Kalau tidak salah tadi kita cuman semester 6. Nah, pertanyaannya tuh apakah ini menjaga-jaga kalau misal nggak selesai di semester 6? Mungkin barangkali dari Bapak dulu mau menjawab, baru ditambahkan sama Bu Sisil, bagaimana Pak? Kalau untuk biaya sih mungkin Bu Sisil aja kali ya. Oke. Bu Sisil, apakah masih di Zoom, Ibu? Ya, baik. Terima kasih Naila. Terima kasih izin Pak Dekan dan Pak Kaprodi. Ya, baik Ibu. Ini, Pak Felix ya pertanyaannya ya. Betul, di dalam kalau tadi dilihat dari daftar list biaya kuliah itu ada biaya untuk semester 7 dan 10. Nah, ini sebenarnya seperti yang Bapak sampaikan, kita sih berharap bahwa Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikan studi S3 ini dalam 6 semester. Nah, dengan struktur biaya tadi yang sudah disampaikan, dan kalau misalnya masih membutuhkan tambahan waktu, katakanlah 1 semester lagi, itu ada biaya walaupun besarnya sudah tidak sebesar biaya semester 1 sampai dengan 6. Demikian Pak Felix. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ibu, di sini juga ada pertanyaan lagi dari Pak Rizky, mengonfirmasi selain biaya perkuliahan tiap semester, apakah ada biaya-biaya lain yang mungkin ada selama perkuliahan untuk menjadi gambaran budget aja Bu, seperti itu. Ya, kalau dirujuk tadi dari biaya yang tadi kami sampaikan di brosur dan flyer itu sebenarnya selain biaya semester itu masih ada biaya sidang terbuka. Nah, namun tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Triyono, masih ada kolokium ya Pak ya. Nah, itu mungkin untuk biayanya nanti Pak Triyono yang akan menyampaikan. Silakan Pak. Ya, sebenarnya kalau di dalam proses pembelajaran itu memang kan kalau di luar dari biaya yang ada di dalam Universitas Esa Unggul ya, biasanya yang terkait dengan misalkan mengikuti kegiatan doktoral kolokium. Itu penyelenggaranya masing-masing bisa jadi biaya yang berbeda. Contoh yang lalu ada di universitas misalkan yang ada di Prasetya Mulia. Nah, itu masing-masing ada biaya. Ya kisaran misalkan 3 juta ataupun 2 jutaan ya. Itu masing-masing berbeda, satu perguruan tinggi atau satu penyelenggara dengan penyelenggara lainnya. Selain itu mungkin publikasi jurnal nasional bereputasi. Nah, itu juga biasanya berbeda-beda tergantung publishernya, ya, penerbitnya itu sendiri. Nah, ini berbeda-beda biayanya. Lalu jurnal internasional juga. Nah, nanti jurnal internasional di semester 4. Tadi jurnal nasional bereputasi semester 3. Mungkin kalau Ibu Bapak yang sudah familiar dengan publikasi itu tentu rentangnya kalau dia Sinta itu kan macam-macam Ibu Bapak. Kalau yang paling rendah bisa cuman kalau Sinta itu mungkin cuman 300-500 ribu atau bisa sampai jutaan yang memang Sinta 1-2 itu. Ya tergantung daripada penerbit ataupun
penyelenggara daripada publikasi itu sendiri. Nah, sedangkan kalau internasional itu biasanya cukup besar tuh. Kalau yang nggak berbayar ada, tapi sangat sulit sekali karena itu seluruh dunia rebutan. Sedangkan kalau kita lihat publikasi itu kan satu edisi itu paling berapa artikel yang masuk itu, sedangkan yang mau itu seluruh dunia kalau internasional ya terindeks itu. Dan kalau yang masih berbayar juga cukup besar, kisarannya memang banyak, apakah dari misalkan dalam US dollar 500, 1000, nah sekitar itu biasanya. Nah ini tergantung daripada publisher, daripada artikel tersebut. Begitu. Mungkin saya nggak bisa spesifik karena ini kan sangat tergantung, tapi itu kira-kira perkiraan saja, ya. Jadi itu. Baik, terima kasih Bapak. Semoga terjawab ya Bapak. Di sini juga sudah ada seperti tadi Pak Dula sudah raise hand ya dari tadi. Boleh Bapak? Boleh langsung ditanyakan saja. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam kenal buat semuanya. Terima kasih Pak Triyono. Saya mau bertanya aja tentang disertasi ya Pak ya. Proposal disertasi itu apakah setelah kita mengambil SKS itu awal terus langsung kita mengajukan proposal, atau kita berjalan baru proposal seperti misalnya kayak kita di S2 tesis gitu. Nah, terus kedua, dalam proposal disertasi itu apakah kita diberikan semacam pedoman seperti apa proposalnya gitu, karena kan pasti beda, karena kan kalau yang kita, kebetulan saya kan baru lulus dari Esa Unggul, baru wisuda S2 kemarin Pak, kebetulan pengujinya Pak Tri sendiri kemarin di tesis. Nah, apakah caranya hampir sama seperti tesis atau berbeda Pak? Nah ini yang perlu kita clear, karena kan pasti disertasi berbeda-beda nih, kalau kita nggak diberikan pedoman atau mungkin dari pendahuluan, literatur review atau di itunya, karena pasti disertasi beda sama tesis gitu Pak. Nah mungkin itu yang perlu clear Pak, itu Pak. Itu aja sih Pak dari saya sih Pak. Oke, mungkin saya bantu menjawab Pak Tri. Ya, silakan Pak Dekan. Oke, jadi kalau disertasi itu nanti di semester 1 akan dibantu dengan kuliah ya. Pedomannya ada. Jadi kita memiliki pedoman disertasi. Isinya apa, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, isinya macam-macam. Pendahuluan isinya apa, berapa halaman, tinjauan pustaka isinya apa, berapa halaman, hipotesis isinya apa, berapa halaman, sampai metode penelitiannya seperti apa. Itu semuanya detail ya, ada semua. Dan pada saat membuat disertasi itu di semester 1 ada mata kuliahnya. Jadi dibantu dalam mata kuliah. Misalnya untuk literatur review nanti ada mata kuliah kajian literatur. Untuk metode penelitian nanti ada mata kuliah metode. Jadi di kuliah tersebut itu tugasnya membuat proposal disertasi yang akan kita pakai. Jadi contoh untuk mata kuliah untuk disertasi itu, proposal itu chapter 1 sampai 4. Jadi pendahuluan, tinjauan pustaka, hipotesis, dan metode penelitian. Nanti untuk metode penelitian itu tugas mata kuliah metode penelitian yang membuat chapter 4 dari disertasi. Untuk mata kuliah kajian literatur itu membuat chapter 2 dan chapter 3 dari disertasi. Jadi nyambung. Jadi di semester 1 itu diharapkan mahasiswa itu sudah membuat draft yang udah matang ya untuk disertasinya. Itu di semester 1. Dan memang berbeda ya, disertasi dan tesis itu berbeda. Karena disertasi, variabel-variabel yang diteliti harus setidaknya langka. Nanti bagaimana untuk ngecek apakah variabel tersebut langka, itu ada metodenya, ada caranya. Itu akan dipelajari di mata kuliah. Jadi teman-teman semua jangan disertasi sulit. Tapi jangan terlalu khawatir
karena semuanya akan ditunjang dengan mata kuliah dan akan diajarkan pada saat kuliah dari mulai semester 1 membuat disertasi. Jadi tidak dibiarkan membuat disertasi sendirian, gitu dari saya. Baik, Pak Tanvi, artinya proposal itu bukan sebelum kita masuk di kuliah ya Pak? Ada sesi setelah kita masuk kuliah ya Pak? Kalau sebelum kuliah itu proposal untuk rencana ya. Kan tadi udah ada yang pertama, ada yang bertanya, bisa nggak berbeda? Sangat mungkin beda. Jadi pada saat interview, nanti membawa rancangan penelitiannya. Paling 5 slide ya, sekitar 5 slide PPT. Ya udah, nanti kemudian pada saat kuliah biasanya itu berbeda. Karena setelah kuliah, kan mahasiswa mulai kenal dengan Scopus.com, mulai kenal dengan jurnal-jurnal. Lah itu pasti nanti akan berbeda biasanya ya, gitu ya. Baik Pak, paham Pak. Oke, itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Baik, terima kasih Bapak. Bapak selanjutnya ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Bapak Bakir, izin bertanya, apakah kami sudah otomatis menjadi mahasiswa S3 ataukah masih ada seleksi mahasiswa? Mohon infonya kapan seleksinya, kalau memang kita belum otomatis atau tidak otomatis menjadi mahasiswa S3. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya mengenai proses di dalam proses untuk menjadi mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen. Tentu kita berharap proses itu Anda ikuti dan nantinya final setelah interview itu yang akan menjadi hasil akhir. Tentu kita dengan berbagai pertimbangan mengenai kesiapan dari Ibu Bapak juga dalam mengikuti program Doktor Ilmu Manajemen ini. Jadi itu tetap ada proses seleksi berikutnya. Oke, semoga terjawab ya Pak Bakir atas jawaban dari Pak Tiono. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi sepertinya ada satu raise hand ya, tapi sudah tidak ada lagi. Oke. Apabila sudah tidak ada lagi pertanyaan dan sudah jelas ya jawaban dari Pak Tiono dan juga Pak Tanti dari setiap pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang luar biasa aktif pada malam hari ini, kami rasa untuk malam hari ini sekian untuk sesi tanya jawabnya. Nanti untuk informasi selanjutnya akan disampaikan kembali oleh pihak panitia. Dan sebelum kita akhiri pada sesi malam hari ini, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia. Namun sebelumnya Pak Tiono, mohon maaf, apakah screen-nya sudah bisa di-close dulu Bapak? Untuk PPT-nya. Sudah. Oke, kita. Oke, sudah ya. Oke. Baik Bapak Ibu, boleh sambil dinyalakan kameranya. Oke. Dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih pada
peserta malam hari ini, Bapak Ibu sekalian yang aktif luar biasa dalam bertanya dalam sesi diskusi ini. Semoga harapannya dengan setiap pertanyaan dan juga jawaban yang sudah disampaikan dan sudah dijawab oleh Pak Tiono dan juga Pak Tanti dapat memberikan wawasan baru, ya, memberikan informasi baru lebih mendalam terkait doktoral program S3. Dan juga untuk sebelum kita masuk pada sesi penutup, kita akan ada terlebih dahulu closing statement dari Bapak Dr. Tantri Januar Rahmatsyah, SEMSM. Boleh Bapak untuk closing statement terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selamat malam kembali ya. Semoga open house kali ini memberikan pencerahan pada teman-teman sekalian yang akan menimba ilmu di Doktor Manajemen di Universitas Esa Unggul. Selamat datang ya, selamat datang, nanti akan bertemu dengan kami. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Tantri atas closing statement-nya. Dan para peserta semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pada malam hari ini. Terima kasih banyak telah bergabung dan mengikuti acara Open House Doktoral Program Ilmu Manajemen Universitas Esa Unggul. Kami nantikan bergabung di program Doktoral Ilmu Manajemen Universitas Esa Unggul, dan saya Naila Saputriode selaku MC dan mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf apabila dalam proses acara berlangsung masih terdapat kekurangan dan juga kelemahan dari acara ini. Mohon maaf sekali lagi dan sukses selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Pak Tiono untuk waktunya dan sudah menjawab secara detail ya setiap pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan terima kasih juga kepada Bu Sisil yang juga sudah membantu menjawab terkait biaya dan juga perkuliahan doktoral. Dan mungkin itu saja dari kami, dan nanti di akhir sudah dibagikan juga untuk link absensi akhir yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Bapak Ibu mungkin mohon dapat diisi terlebih dahulu sebelum live dari Zoom meeting pada malam hari ini. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu kembali. Dan selamat untuk bergabung di doktoral program S3 Ilmu Manajemen Universitas Esa Unggul. Terima kasih semuanya Bapak Ibu dapat. Terima kasih Pak Tantri, Pak Yono, Bu Sisil, Mbak Nela, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Terima kasih.